saya sampaikan bahwa orang-orang yang marah berlebihan, benci berlebihan, maka pasti imunitasnya atau kekebalan tubuhnya pasti turun gitu ya. Pasti turun. Lemah orang itu. Ya. Dan kalau keseimbangan tadi terus-menerus dibiarkan, maka penyakit fisik akan datang. Jadi dia peneliti yang kirim pesan ke saya ini, dia cerita tentang dahsyatnya zikir gitu kan. Dia cerita tentang penelitian dia. Awalnya mau cerita tentang obat-obatan, tapi akhirnya dia meliti tentang hubungan zikir dengan keseimbangan tekanan darah. Yang menarik ya, ternyata orang-orang yang situ sekitar 60 responden, 60 responden ya, subjek gitu kan, penelitian itu diteliti, ada yang darahnya tinggi, ada yang darahnya rendah, dan subhanallah dengan zikir yang darahnya tinggi jadi stabil, yang darahnya rendah normal. Coba itu dahsyatnya zikir. Dan zikir yang terbaik apa? Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang kurang dari kita zaman sekarang apa? Yang kurang dari kita zaman sekarang, kita mungkin banyak yang belum merasakan vibrasi dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bisa memberikan vibrasi yang luar biasa, maka kanker pun bisa hilang di sana. Tekanan darah, tensi, ya darah tinggi seperti itu ya pasti. Kenapa? Ada janji Allah di sana, Bapak Ibu sekalian. Ada janji Allah yang Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Bahwa Al-Quran itu obat, penyembuh, syifa. Maka obat yang pertama kali yang harus kita lakukan atau mungkin kita berikan kepada diri kita ini sebenarnya bukan obat fisik, tapi obat kolbunya kita. Maka bacaan Al-Quran yang tadi mungkin teman-teman baca tentang wasari ulama berarti mirabbika wa jannati abduha samawati wal ard, yang tadi dibacakan oleh qori kita tadi, itu kalau kita dengar itu subhanallah luar biasa. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra, ya, seterusnya Allah katakan orang-orang yang berbuat fahisyah, orang-orang yang berbuat keji kemudian minta maaf pada Allah, harusnya mendengar itu kita menangis. Harusnya. Siapa di sini yang enggak pernah berbuat keji dengan diri kita atau dengan orang lain? Pasti pernah. Ingat kalimat itu, ingat kata-kata itu, atau mungkin baca terjemahannya, harusnya air mata kita menetes. Ya. Kenapa tidak menetes? Ya, karena mungkin saya nggak tahu apa, tapi bisa jadi karena terlalu keras hatinya, ya, dan seterusnya. Maka Al-Quran itu Bapak sekalian memberikan jaminan, ya, memberikan sajian yang luar biasa nikmat. Ada sabar di sana, ada syukur di sana. Maka satu lembar Al-Quran itu atau satu halaman Al-Quran tadi harus jauh lebih kita butuhkan dari sepiring makanan yang paling sehat. Itu kata kuncinya. Satu lembar atau satu halaman Al-Quran atau bahkan satu ayat Al-Quran harus jauh lebih kita butuhkan buat memberikan nutrisi pada diri kita daripada mungkin kayak kurma, madu atau apapun. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, maka makanan-makanan sehat sekalipun hanya akan menjadi tambahan supply bagi fisik kita. Ya. Kolbu kita, sering saya sampaikan, kolbu kita itu makanannya apa? Makanannya jangan banyak makan. Kolbu kita itu makanannya jangan banyak makan. Justru lebih baik banyak berpuasa. Ya. Kolbu kita seperti itu. Lalu fisik kita baru ceritanya makanan, ya, baru kita ceritanya makanan sehat atau apapun. Nah, kalau kita memahami itu Ibu sekalian, maka sebenarnya di akhir zaman itu seperti itu. Di akhir zaman itu Rasul mengabarkan kepada kita bahwa nanti makanannya kita itu ada tasbih, tahmid dan tahlil. Makanannya kita coba. Bagaimana caranya Allah mengenyangkan, Allah memberikan makanan kepada kita semua umat Islam ini dengan zikir-zikir tadi. Ya. Bisakah kita mencapai titik itu? Bisa. Dengan cara apa? Kontrol nafsunya. Kontrol nafsunya. Masalah kita zaman sekarang, nafsu itu bagian dari apa? Nafsu yang mengajak kepada keburukan ini. Itu bagian dari apa? Bagian dari kolbu yang sakit. Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian, adalah sosok yang dia manusia yang ganteng sebenarnya. Dia pemimpin suku juga. Dan dia tahu Rasulullah itu benar. Dia tahu Nabi Muhammad itu benar. Dia tahu Islam itu benar. Dia tahu Allah benar. Tapi kenapa Abu Jahal nggak mau ikut? Karena nafsunya. Karena dia bilang apa? Karena Rasul yang muncul itu bukan dari golongannya dia. Itu kan Abu Jahal.
Seandainya Abu Jahal mau ya sedikit membuka, apa mungkin diberikan Allah taufik hidayah, maka banyak sekali panen pahalanya Abu Jahal saat ini. Tapi Abu Jahal nggak mau. Ya kita bukan Abu Jahal, insya Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi maksud saya banyak sekali masalah kehidupan kita itu muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak orang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Itu kata kuncinya. Sekarang baik, kita bagaimana mengkorelasikan itu nanti dengan makanan. Baik, kalau kita bertanya Bapak sekalian kepada orang-orang yang kena sebelah mungkin stroke ya, atau mungkin darah tinggi atau kolesterol, kira-kira jujur aja lah, orang seperti itu sering berpuasa nggak sih? Enggak kan? Kalau sering berpuasa, kalau tidak sering berpuasa berarti sering makan. Penyakit nggak itu? Penyakit. Maka akhirnya Nabi mengatakan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku saat ini, kata Rasulullah saat itu ya, mengatakan 1400 tahun yang lalu, Nabi mengatakan ada fenomena ya, saat itu yang kata Nabi, aku melihat banyak dari kalangan umatku yang gemuk, kata Nabi ya. Semoga yang gemuk tersinggung. Tadi saya barusan ketemu dengan ya, ada teman sahabat juga di sebuah bank lah, dia cerita ada temannya Masya Allah dari beberapa kali kajian-kajian yang saya ikutin itu sekarang sudah hampir berapa, 22 kilo dia turun berat badannya dari 90 lebih. Wajahnya sudah glowing, berseri. Ya gimana orang gemuk itu mau glowing wajahnya, banyak radikal bebas dari gorengan, cireng, cilok, apa gitu ya, seperti itulah. Jadi sudah tahu masalah kita zaman sekarang apa? Kebanyakan makan. Sudah selesai kajiannya. Kebanyakan makan, Bu. Gak bisa tahan nafsunya gitu loh. Maka Ibnu Qayyim mengatakan salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Saya coba Bapak Ibu sekarang gini, Anda habis makan cukup banyak lah, mungkin yang makannya sampai kenyang, mudah nggak menangis habis makan? Susah loh. Boro-boro mau nangis, ngantuk iya. Ya. Susah menangisnya. Jadi bawaannya tuh pengen ya tidur atau apapun. Apa yang dimakan nanti kita lihat. Saya sudah minta panitia untuk membeli makanan. Ya nanti teman-teman bisa lihat apa saja makanannya dan apa yang berhubungan dengan. Jadi gini, kalau kita lihat fenomena alam ini yang Allah ciptakan, bumi, langit, siang, malam, itu nanti akan ketemu ya. Bahkan nanti saya akan ajarkan 3 fase. Jadi ini program atau mungkin kajian-kajian yang saya lakukan bukan program penurunan berat badan. Bukan. Berat badan turun itu cuma efek kesekian aja. Ya, efek kesekian. Kalau udah berat badan turun ya di-maintain, dijaga supaya jangan lebih turun lagi. Ya. Caranya apa nanti kita akan bahas. Jadi itu. Jadi Allah menciptakan Bapak sekalian tubuh kita ini dengan kondisi yang sangat-sangat seimbang. Jadi obat pertamanya kita apa? Tadi saya katakan Al-Quran. Al-Quran harus jadi obat fisik dan obat non fisiknya kita. Maka kita Bapak sekalian harus berkomitmen dengan diri kita pribadi untuk menjadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran. Udah banyak memang penelitian menjelaskan tentang itu. Cuman kenapa banyak orang belum mendapatkan vibrasinya? Kenapa? Karena kurang dekat sama Al-Quran itu tadi. Ya, kurang dekat dengan Al-Quran. Maka saran saya, kalau umat ini mau bangkit dan kalau kita mau bebas dari banyak penyakit-penyakit berat, maka kata kuncinya apa? Isi handphone Anda itu cuma 2. Ya, foto sama keluarga atasnya silakan lah ya. Tapi isi yang lebih penting adalah cuma 2. Apa itu? Al-Quran dan kajian, itu aja. Yang lain-lain buang semua, nggak ada yang penting. Betul? Siap nggak gitu? Siapnya pun kayak orang belum makan. Nanti kenyang Bapak sekalian, Anda akan bukan kenyang, Anda akan haus terus dengan Al-Quran. Kita akan lapar terus dengan kajian-kajian ilmu seperti itu. Kalau saya sih begitu. Makanya kalau di mobil juga kalau pas saya pergi kemana gitu biasa ada kajian yang 2 jam selesai, dapat ilmu lagi. Jadi tidak pernah ada satu pun terlewatkan dalam kehidupan saya tidak ada ilmu. Kalau saya begitu.
Isi handphone saya emang isinya itu doang. Jadi saya punya, kalau mungkin teman-teman yang motivator yang bahasa mereka tuh anchoring saya Quran. Anchoring itu tahu nggak? Jadi Anda dulu ya mungkin yang zaman jahiliyah pacaran misalkan itu kan, lalu ingat calon suami atau pacar yang zaman dulu pakai baju abu-abu dan ingat zaman itu tuh terharu, nah itu tuh anchor gitu. Pikiran kita tuh terikat dengan itu gitu. Ya, atau mungkin tiba-tiba pasangannya membelikan apa terus tiba-tiba kita ingat. Jadi momen itu terus ada juga lagu melonya yang membackgroundkan gitu. Tiba-tiba ingat itu air matanya keluar gitu kan. Tapi ketika surat Ali Imran tadi dibacakan nggak keluar air matanya. Masalah itu. Ya.